Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai frustasi kerja karyawan. Adapun anggota kelompok yang akan membawakan materi kali ini yaitu yang pertama Muhammad Naufal Wahid Wirdian, yang kedua Srita Syaramli, yang ketiga Ahmad Wahyu Pratama, yang keempat Muhammad Aslan, yang kelima Widya Ayu Putri, dan yang keenam Andi Nurfadillah Azizah. Saya Ahmad Wahyu Pratama dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari frustasi kerja karyawan. Nah, sebelum saya masuk ke definisi frustasi kerja karyawan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari frustasi kerja karyawan itu. Nah, salah satu pemicu utama frustasi kerja adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Karyawan yang merasa tidak memahami sepenuhnya peran mereka atau menghadapi ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan tugas yang diberikan, yang dapat mengalami ketidaknyamanan yang signifikan. Selain itu, kurangnya feedback atau umpan balik yang memadai dan kurangnya pengakuan terhadap kontribusi karyawan yang dapat menjadi sumber frustasi. Selain itu, peningkatan beban kerja yang tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia juga dapat memicu frustasi. Karyawan yang merasa tidak dapat mengatasi tekanan kerja yang terus meningkat cenderung mengalami stres yang dapat berkembang menjadi frustasi. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi latar belakang dari frustasi kerja karyawan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke definisi dari frustasi kerja karyawan. Nah, frustasi berasal dari bahasa Latin frustratio yang merupakan perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semakin penting tujuannya, semakin besar frustasi yang dirasakan. Artinya apa? Frustasi kerja itu adalah perasaan negatif yang muncul ketika mereka merasa terhalang atau kesulitan dalam mencapai tujuan atau kepuasan di tempat kerja. Nah, salah satu penyebab utamanya tadi frustasi kerja adalah ketidaksesuaian antara harapan karyawan dan kenyataan di tempat kerja. Misalnya, jika karyawan memiliki harapan tinggi terkait pengakuan atau penghargaan atas kerja keras mereka, namun tidak melihat hasilnya, hal ini dapat menimbulkan frustasi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari definisi dari frustasi kerja karyawan. Baik, materi selanjutnya ialah faktor-faktor penyebab frustasi kerja. Ada 7 faktor-faktor penyebab frustasi kerja yang akan saya bahas. Yang pertama, beban kerja berlebihan. Dalam hal ini, beban kerja yang melebihi kapasitas dan kemampuan karyawan dapat menjadi tekanan. Dan juga, semakin tinggi jabatan yang seseorang miliki, maka semakin besar juga tanggung jawab yang harus ia pikul. Yang kedua, kemampuan yang kurang memadai. Maksudnya, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang yang kurang memadai akan berpengaruh terhadap jalannya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, fasilitas dan waktu yang kurang memadai. Ketika fasilitas dan waktu itu sendiri terdapat kekurangan di dalamnya, maka kinerja dan stabilitas mental karyawan pun bisa menurun. Yang keempat, kurangnya dukungan dan apresiasi. Maksudnya, para karyawan dari perusahaan tersebut bisa merasa lebih dihargai dan mendapat dukungan yang sangat berarti jika mendapat apresiasi dari atasan maupun teman-teman karyawan. Yang kelima, upah terlalu rendah. Dengan gaji yang terlalu rendah dapat membuat seseorang minder dan tidak berharga, sehingga mereka akan lebih mudah terkena kondisi stres akibat pekerjaan tersebut. Jadi, perusahaan pun harus memperhatikan akan hal tersebut agar kondisi psikologis karyawannya bisa lebih terjaga. Yang keenam, adanya konflik dalam dunia kerja. Konflik memang sudah sering terjadi di dalam dunia kerja, sehingga ketika Anda memasuki ke dunia ini, Anda harus sudah siap untuk menghadapi konflik yang ringan maupun yang berat. Konflik antar karyawan pun juga tidak bisa dihindari. Maka dari itu, penting untuk dilakukan oleh semua karyawan dalam menjaga hubungan yang baik selama dunia kerja. Yang terakhir ialah kebijakan perusahaan yang tidak jelas.
Ketika perusahaan membuat kebijakan tanpa rencana yang matang, hal ini dapat menjadikan kebijakan tersebut terlihat tidak jelas, sehingga kondisi seperti ini akan membuat para karyawan merasa bingung. Dampak frustasi kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Yang pertama, fisik. Frustasi kerja dapat mempengaruhi kesehatan fisik karyawan karena memicu stres, kelelahan, dan sakit kepala. Yang kedua, psikologis. Frustasi kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan mental karyawan dan meningkatkan tingkat kecemasan dan depresi. Yang ketiga, kinerja. Karyawan yang merasa frustasi cenderung memiliki kinerja yang buruk dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Stres di tempat kerja dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini dapat menimbulkan rasa frustasi, konflik, dan menurunnya kepuasan kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Pertama, stres kerja yang tidak dikelola secara efektif dapat mengakibatkan menurunnya motivasi dan keterikatan kerja. Yang kedua, penelitian telah menunjukkan bahwa stres kerja dapat menyebabkan penurunan kinerja kerja, peningkatan turnover, dan penurunan produktivitas. Yang terakhir, oleh karena itu penting bagi organisasi untuk mengatasi dan mengelola stres terkait pekerjaan untuk memastikan kesejahteraan dan kinerja karyawannya. Materi selanjutnya, strategi pencegahan frustasi kerja. Yang pertama, tetapkan prioritas. Sebelum memulai hari kerja atau minggu kerja, tetapkan prioritas dan buat daftar tugas yang harus dilakukan. Kedua, pisahkan waktu untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketiga, kelola waktu dengan efektif. Manajemen waktu yang baik sangat penting untuk mengurangi stres dan mencapai keseimbangan work-life balance. Tetapkan jadwal untuk menyelesaikan tugas dan pastikan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif. Hindari menunda-menunda dan jangan terlalu banyak memikirkan pekerjaan di luar jam kerja. Keempat itu, berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Luangkan waktu untuk berolahraga beberapa kali seminggu, terutama setelah hari kerja yang panjang. Kelima itu, jangan takut meminta bantuan. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika membutuhkannya. Jika merasa terlalu banyak beban kerja, bicarakan dengan atasan atau rekan kerja untuk mencari solusi yang tepat. Yang keenam itu, mengambil cuti apabila diperlukan. Mengambil cuti juga dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi stres dan mencapai keseimbangan work life. Ketika kita merasa terlalu kelelahan atau bahkan terbakar, mengambil waktu untuk istirahat dan memulihkan diri dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan hidup. Materi selanjutnya yaitu strategi mengatasi frustasi kerja. Dalam strategi mengatasi frustasi kerja terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu identifikasi alasan frustasi. Frustasi kerja pada karyawan dapat timbul dari berbagai faktor konseptual yang mempengaruhi kondisi emosional mereka di lingkungan kerja. Salah satu penyebab utama frustasi adalah tingkat tuntutan yang tidak realistis, di mana karyawan merasa kesulitan mencapai target atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian yang berujung pada frustasi. Kurangnya pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi karyawan dapat menjadi pemicu frustasi karena hal ini membuat mereka merasa tidak dihargai. Ketidakadilan organisasional baik dalam hal gaji, promosi maupun perlakuan dapat menimbulkan perasaan yang tidak puas dan frustasi. Selain itu, dukungan dan komunikasi yang kurang, ketidakpastian karir, beban kerja yang berlebihan, dan kurangnya peluang pengembangan juga menjadi faktor-faktor yang menyebabkan frustasi kerja. Penting bagi manajemen untuk mengenali dan mengatasi faktor-faktor ini guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, mendukung dan memotivasi karyawan. Poin selanjutnya yaitu atasi masalah. Pada poin ini menjelaskan bahwa untuk mengatasi frustasi kerja,
Manajemen perlu meningkatkan komunikasi, memberikan pengakuan, dan memastikan kebijakan organisasional yang adil. Dukungan psikologis, manajemen beban kerja, dan promosi peluang pengembangan juga dapat membantu mengurangi frustasi. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan internal dan menerima umpan balik karyawan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Poin terakhir itu cari dukungan. Dalam menghadapi frustasi kerja, mendapatkan dukungan merupakan kunci penting untuk membantu karyawan mengatasi tantangan dan tekanan yang mereka hadapi. Suatu bentuk dukungan yang efektif adalah melalui komunikasi terbuka dengan atasan atau rekan kerja, di mana karyawan dapat berbagi perasaan dan pengalaman sehingga mereka merasa didengar dan mendapat pandangan yang mungkin belum mereka pertimbangkan sebelumnya. Selain itu, mencari dukungan dari sumber-sumber di luar lingkungan seperti teman kerja, keluarga, maupun yang melibatkan konselor atau profesional sumber daya manusia. Hal itu dapat memberikan perspektif yang objektif dan solusi yang lebih luas. Program ini dukungan kesejahteraan karyawan seperti konseling atau pelatihan manajemen stres juga dapat menjadi sumber bantuan yang berharga seperti itu. Dengan memberikan dukungan kepada karyawan, dapat dipastikan bahwa dalam mengelola frustasi mereka, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang stabil gitu, yang mendukung kesejahteraan mental dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus karyawan restoran, yang dimana manajemen restoran memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab lebih kepada karyawan yang membuat mereka merasa dipercayakan dan meningkatkan motivasi mereka. Maksud daripada studi kasus ini itu manajemen ini memberikan kebebasan lebih kepada atau tanggung jawab lebih kepada para karyawan. Itu membuat dirinya itu termotivasi. Dia merasa bahwasanya saya ini diperlukan di restoran ini, sehingga motivasi dia untuk bekerja itu meningkat. Itu juga berdampak kepada psikologi para karyawan, karena ketika karyawan ini terlalu dikekang, mungkin mereka akan merasa canggung atau bagaimana. Namun ketika mereka diberikan kebebasan dalam berekspresi dan juga mengeluarkan pendapat, mungkin itu saja bisa untuk menutupi stres kerja mereka, sehingga aktivitas atau pekerjaan yang mereka lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan sangat berguna bagi perusahaan. Dan juga saya akan membacakan kesimpulan, frustasi kerja dapat berdampak negatif pada karyawan dan organisasi. Pelaksanaan strategi pencegahan dan mengatasi frustasi kerja membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Sekian.